Hai guys, bersama lagi dengan saya Ines. Hai, berapa lama ya tidak upload video, dan hari ini saya ada di Yulong. Dan bagaimana kalau hari ini kita berbicara tentang bagaimana cara agar Anda itu setelah interview langsung diambil oleh majikan. Nah, mungkin para teman-teman yang ada di rumah ya, yang ingin sekali join sebagai pekerja atau asisten rumah tangga ya, berpikir mungkin susah mendapat majikan, apalagi kita yang masih baru, yang otomatis belum tahu bahasanya, otomatis belum tahu uh, cara berinterview dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu trik saya untuk kamu yang ingin sekali diinterview sama majikan, dan pastikan setelah interview Anda dipilih untuk menjadi seorang pekerja di Hong Kong maupun di Singapura. Di saat kamu interview dengan majikan, biasanya sih kita majikan interview secara face to face, muka dengan muka, melalui video call biasanya, atau sambungan internet lain macam Skype atau apa ya untuk sekarang ini. Nah, kamu tuh harus memperhatikan apa yang kamu ucapkan. Terus jangan tergesa-gesa, jangan kamu berpikir, adalah dengan perlahan, jelas, dan yang paling utama di sini yaitu kontak mata dengan majikan. Walaupun kita secara tidak langsung melihat mereka sih, mereka yang melihat kita, tapi kita tidak akan melihat mereka gitu di video call itu. Nah, selama saya bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga, interview itu susah gampang, karena dimana kita harus benar-benar melihat pertanyaan atau mendengarkan pertanyaan dengan baik, karena biasanya pertanyaan yang mereka tanyakan kepada kita itu menjadi base mereka, menjadi dasar mereka bahwa kita itu benar-benar ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nah, contohnya macam mereka bertanya, kenapa kamu mau ke Hong Kong misalnya ya, kamu kan punya keluarga, kenapa kamu harus tinggalin, terus berapa lama kamu mau bertahan. Karena biasanya orang luar negeri ya, mereka itu sebenarnya tidak mau mengambil satu orang pekerja hanya untuk beberapa tahun, macam satu kontrak. Biasanya mereka itu sudah mempersiapkan atau bahkan sudah merencanakan mengambil satu orang kerja itu melebihi dari satu kontrak, macam 2 kontrak. Nah, satu kontrak ini bagaimana dengan satu kontrak? Apa satu kontrak? Nah, satu kontrak itu adalah 2 tahun. Jadi itu yang dinamakan satu kontrak. Jadi kalau seandainya kita bekerja dalam satu majikan sampai 3-4 kontrak, wah, nah majikan itu paling happy, karena yang namanya mencari pekerja di Hong Kong bahkan di Singapura itu bukanlah hal yang mudah buat mereka, dan itu menguras waktu dan uang otomatis. Jadi mereka benar-benar memilih secara teliti orang kerja mereka. Jadi kita harus meyakinkan mereka dalam interview bahwa kita itu ingin bekerja dengan mereka, begitu. Jadi jangan cuman halo Tai Tai, halo Sincang, halo Sir, halo Ma'am, terus setelah ditanya kayaknya mereka berpikir, oh kamu nggak terlalu serius untuk menangani masalah pertanyaan-pertanyaan, jadi mungkin kamu belum siap. Ada yang begitu. Karena pengalaman saya pas mereka itu interview teman saya, waktu itu saya ada di situ, dan kata mereka, oh mungkin orang ini tidak terlalu serius. Kenapa? Karena dari mereka menjawab pertanyaan saja sudah kelihatan bahwa mereka itu benar-benar belum siap untuk menjadi seorang pekerja di luar negeri. Jadi rahasianya ya, kalau kamu ingin interview, cobalah untuk menjawab pertanyaan dengan baik dan menampilkan satu keseriusan dalam menjawab. Dan yang kedua, bahasa. Jadi
Kalau kamu menunjukkan kamu itu benar-benar ingin bekerja misalkan di Singapura begitu. Jadi kamu tuh harus benar-benar belajar, apalagi terlebih khusus di saat interview. Karena penentuan itu di saat kamu interview, apa kamu diambil atau tidak diambil itu penentuannya ada di interview secara face to face sama majikan kamu. Jadi ingat sekali lagi ya, untuk interview apa yang harus kamu lakukan yaitu menjawab pertanyaan dengan baik dan jelas. Dan yang kedua itu cobalah untuk berbicara dengan bahasa menurut negara tujuan kamu. Jadi kalau di Singapura dengan berbahasa Inggris, dan kalau di Hong Kong itu bahasa Kantonis biasanya. Apalagi untuk di Hong Kong ya, kalau untuk menjaga orang tua misalnya ya, itu harus benar-benar bisa bahasa, paling nggak itu 75% kamu tuh harus bisa berbahasa Kantonis. Nah, untuk Kantonis sendiri sebenarnya Kantonis itu mudah, gampang, tapi untuk mereka yang belum terbiasa pasti susah ya. Jadi buat kalian ya harus belajar dan semangat. Kalau memang benar-benar kamu ingin bekerja, kamu tuh harus benar-benar semangat. Dan yang ketiga, tunjukkan yang mana kamu itu benar-benar bisa bekerja walaupun kamu masih di training center. Jadi kamu walaupun di training center ya jangan malas-malas, karena biasanya nilai tambah dari agent sendiri itu pas kamu pas kamu interview, dan mungkin si agent melihat keseharian kamu di training center itu bagus, kamu lumayan rajin begini begitu ya, sebuah nilai yang plus buat kamu. Pasti di saat kamu interview si agent pun paling membantu kamu, pasti dia bilang oh anak ini begini, anak itu begitu ya. Nah, biasanya begitu. Jadi itulah salah satu atau beberapa trik yang untuk kamu yang interview mau jadi pekerja yang ada di Hong Kong ataupun di Singapura. Jadi ingat ya untuk 3 hal ini. Oke, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di lain waktu. Bye bye.